kick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya dan tetap semangat. Kita jumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11. Kita melanjutkan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pada bab 8, menelusuri dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik Indonesia. Pada sesi video pembelajaran kali ini kita membahas pada bagian A, yaitu mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. Oke kelas, pada bagian A, mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, pengertian geopolitik. Geopolitik secara etimologi atau bahasa Yunani, geo berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Theia berarti urusan politik atau kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sehingga geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Oke, kelas selanjutnya adalah teori-teori mengenai geopolitik. A. Teori Frederick Russell tahun 1844 sampai 1904. Teori organisme atau teori biologis. Negara itu seperti organisme yang hidup, identik dengan ruangan yang ditempati sekelompok masyarakat atau bangsa. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, butuh ekspansi atau perluasan wilayah sebagai ruang hidup. B. Teori Rudolf Kegelen tahun 1964-1922. Negara adalah suatu organisme, yaitu satuan dan sistem politik yang menyeluruh, yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Negara harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan. Batas negara bersifat sementara karena bisa diperluas. C. Teori Karl Haushofer tahun 1896-1946. Pandangan tentang Lebensraum atau hak suatu bangsa atas ruang hidup untuk dapat menjamin kesejahteraan dan keamanannya, dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup atau Lebensraum bagi warga negara. Selanjutnya bagian yang D, yaitu teori Halford Mackinder tahun 1861-1947 atau dikenal juga dengan daerah jantung. Barang siapa menguasai daerah jantung, Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya akan menguasai dunia. E. Teori Alfred Thayer Mahan tahun 1840-1914. Memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut,
pembangunan armada laut, dan membangun kekuatan maritim. F. Teori Guillot-Douhet tahun 1869-1930. William Mitchell 1878-1939. Seversky dan GFC. Kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan. Berdasarkan hal ini, maka muncullah konsepsi wawasan dirgantara atau konsep kekuatan di udara. Oke, kelas yang kedua, konsep geopolitik Indonesia. Prinsip geopolitik Indonesia yaitu bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup. Secara historis, kesepakatan para pendiri negara Persatuan Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau ex-Hindia Belanda. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik atau kekuasaan. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Bagian yang ketiga yaitu konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan landasan visional bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan ideologi Pancasila. Wawasan Nusantara mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam berbagai bidang kehidupan nasional, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. A. Geopolitik merupakan ilmu dari penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal. B. Konsep dasar dari geopolitik Indonesia disebut juga wawasan Nusantara, yang di dalamnya memuat 4 unsur, yaitu konsepsi ruang, konsepsi frontier, kekuatan politik, dan keamanan bangsa. C. Yaitu suatu pandangan di mana bangsa Indonesia dapat mengenali diri dan tanah airnya. D. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia dapat dilihat dari Kesatuan Kepulauan Nusantara Indonesia yang merupakan satu kesatuan atau HANKAM. Oke kelas, di bagian B, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan naskah asli, mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak akan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal, karena konsep federalisme relevansinya sama sekali tidak berhubungan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Dengan pluralitas Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, membuat sistem pemerintahan Indonesia menuju ke arah republik. Sistem negara yang menganut federasi tidak cocok apabila diterapkan di Indonesia, karena negara federasi mengarah ke arah homogenitas. Berkaca dari pengalaman Indonesia yang pernah membuat Indonesia menjadi negara federalis, yang mengalami masa-masa yang gelap saat Indonesia menjadi negara serikat, membawa Indonesia ke kehancuran
terbukti dari adanya pepecahan dan akhirnya kembali lagi ke arah republik. Untuk membuat Indonesia bangkit dari keterpurukan dan menjaga agar Indonesia tetap eksis, bentuk republik dipilih sesuai dengan gambaran jati diri bangsa Indonesia. Terbukti hingga saat ini, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap ada di tengah berkecambuknya permasalahan yang kompleks. Yang kedua, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Keunggulan bangsa Indonesia menurut Dadang Sundawa tahun 2007 adalah jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, memiliki tata krama atau keramah tamahan, letak wilayah yang amat strategis, keindahan alam Indonesia, tanah yang amat subur dan kaya akan sumber daya alam, wilayahnya sangat luas, termasuk negara yang memiliki keajaiban dunia, mempunyai konsep wawasan Nusantara, memiliki semangat Sumpah Pemuda. Oke kelas, pada sesi kali ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada bab 9, yaitu mencermati potret budaya politik masyarakat Indonesia. Oke kelas, thank you. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.